Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa poin penting yang saya pahami dari materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen adalah suatu jenis desain penelitian yang melibatkan uji coba terhadap sesuatu atau beberapa kelompok eksperimen tanpa adanya pengecekan subjek tertentu. Yang dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan kelompok yang sudah ada atau kondisi alami sebagai dasar penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu antar variabel yang melibatkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Maka dari itu, penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian yang ingin menyelidiki hubungan antar variabel dan mengklasifikasi penyebab hubungan tersebut. Pengkajian ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami dampak atau pengaruh suatu variabel perlakuan terhadap kelompok yang tidak dapat diacak dengan sempurna. Penelitian ini dapat dilakukan pada beberapa bidang, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi sosial, pengembangan produk, politik, dan lingkungan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang ex post facto. Sini ada 3, asosiatif, korelasi, dan regresi. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menyelidiki secara sistematis tanpa mengendalikan variabel bebas secara langsung. Hal ini bisa terjadi karena eksistensi dari variabel tersebut terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi menggunakan variabel bebas atribut, yang apabila tidak dapat menentukan responden secara bebas, artinya responden tersebut telah ada sebelum penelitian tersebut dilakukan. Nah, di sini ada beberapa kriteria dalam penelitian ini, antara lain pernyataannya ini lebih umum dilakukan setelah peristiwa atau kondisi tertentu terjadi. Yang kedua, pernyataan ini terjadi untuk mencari tahu hubungan antar variabel independen atau variabel penyebab dan variabel dependen atau variabel akibat. Yang ketiga, itu umumnya digunakan dalam model komparatif dan korelasional. Dan yang keempat, tidak adanya manipulasi variabel independen, karena penelitian ini terlebih dahulu harus ada variabel independennya, sehingga tidak terjadi manipulasi terhadap variabel independen tersebut. Dan yang kelima yaitu data yang sudah ada atau data retrospektif. Yang keenam, adanya analisis statistik. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang penelitian dan pengembangan model Tyagarajan. Model Tyagarajan adalah pendekatan dalam pendidikan yang dikembangkan oleh Siva Sailam, seorang pakar dalam bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Model ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Model ini dirancang untuk memberikan pendekatan yang lebih aktif, interaktif, dan kontekstual dalam pembelajaran, baik dalam konteks pendidikan formal maupun pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, inti dari model ini adalah meningkatkan pengalaman pembelajaran peserta didik melalui pendekatan yang lebih interaktif, praktis, dan berpusat pada peserta didiknya. Nah, pengumpulan data pada penelitian ini bisa melalui observasi, yaitu observasi langsung terhadap proses pembelajaran kooperatif, merupakan salah satu cara terbaik untuk mengumpulkan data. Seorang peneliti atau seorang peneliti dapat mengamati bagaimana peserta didik berinteraksi dalam kelompok
sejauh mana mereka bekerja sama, dan bagaimana mereka berkontribusi dalam kelompok. Yang kedua yaitu dengan wawancara. Melakukan wawancara dengan peserta didik, guru, atau instruktur yang terlibat dalam pembelajaran kooperatif dapat memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka. Seorang peneliti dapat bertanya tentang persepsi mereka terhadap model Tyagarajan, perasaan mereka terhadap pembelajaran kooperatif, dan pengaruhnya terhadap pemahaman mereka tentang materi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kuesioner, yaitu merupakan alat yang efektif untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar peserta didik. Seorang peneliti dapat merancang kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang pengalaman pembelajaran kooperatif, persepsi mereka tentang keefektifan model Tyagarajan tersebut, dan tanggapan mereka terhadap berbagai aspek pembelajaran. Kemudian yaitu dengan uji pemahaman. Nah, untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik, seorang peneliti dapat memberikan tes atau ujian yang relevan dengan materi yang diajarkan menggunakan model Tyagarajan. Nah, hasil uji ini dapat memberikan bukti konkret tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian dengan menggunakan analisis dokumen. Jika seorang peneliti memiliki dokumen tertulis seperti tugas kelompok, catatan diskusi, atau jurnal peserta didik, maka peneliti dapat menganalisis dokumen ini untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan dan kontribusi mereka selama proses pembelajaran. Nah, karakteristik utama dari penelitian yang mengadopsi model Tyagarajan ini yaitu yang pertama, dia selalu berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran, dan penelitian ini mendasarkan analisisnya pada reaksi, pemahaman, dan kontribusi peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, model ini melibatkan 4 tahap utama, yaitu define atau mendefinisikan. Nah, pada tahap ini melibatkan identifikasi masalah atau topik pembelajaran yang akan diinvestigasi. Kemudian yang kedua yaitu merancang, rencana pembelajaran yang mencakup pengembangan materi pembelajaran, sumber daya, serta pengalaman dan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu develop atau mengembangkan. Nah, yang melibatkan pembuatan atau pengembangan sumber daya dan materi pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Yang keempat yaitu deliver atau melaksanakan, yang melibatkan implementasi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK merupakan penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Nah, tindakan-tindakan ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pada sekelompok subjek yang diteliti, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan atau upaya penyempurnaan suatu kondisi dan situasi, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Penelitian ini sering mengacu pada permasalahan yang biasanya dihadapi oleh guru itu sendiri, nantinya agar dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, penelitian ini bisa dilakukan secara individu maupun berkolaborasi antar guru-guru yang mengalami permasalahan tersebut. Nah, yang selalu menjadi subjek penelitian ini adalah situasi di kelas, individu siswanya, dan atau permasalahan yang biasa dihadapi di sekolah. Ada beberapa karakteristik dari penelitian ini, yaitu dalam pengumpulan data PTK tidak menggunakan responden yang biasanya dilakukan pada penelitian lain, melainkan dengan melakukan refleksi diri. Yang kedua yaitu
Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara terus-menerus atau berkesinambungan. Yang ketiga yaitu harus fleksibel atau mudah diadaptasikan dengan keadaan kelas. Kemudian materi yang kelima yaitu tentang penelitian kualitatif naratif inquiry. Penelitian ini adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman atau penyelidikan cerita atau narasi yang digunakan individu untuk mengungkapkan pengalaman, makna, dan pemahaman mereka tentang suatu topik atau peristiwa. Nah, penelitian ini menekankan pada narasi atau cerita sebagai bentuk komunikasi yang kuat dan memungkinkan individu untuk berbagi pemikiran, pengalaman, nilai, dan identitas mereka. Ada beberapa perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kita bisa lihat dari cara metode pengumpulan datanya. Pada kualitatif, narrative inquiry menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, atau analisis dokumen untuk mengumpulkan data dalam bentuk naratif atau cerita. Sedangkan penelitian kuantitatif, cara pengumpulan datanya dalam bentuk angka dan statistik, menggunakan survei, eksperimen, atau analisis data numerik. Kemudian perbedaannya yang lain juga bisa dilihat dari karakteristik datanya. Data dalam penelitian kualitatif naratif inquiry bersifat deskriptif dan kontekstual, lebih fokus pada makna pendalam, pandangan, dan pengalaman individu. Sedangkan data dalam penelitian kuantitatif bersifat numerik dan dapat diukur, memungkinkan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel. Kemudian perbedaan yang lain juga dari pendekatan analisisnya. Analisis dalam penelitian kualitatif naratif inquiry bersifat interpretatif dan subjektif. Peneliti mencoba memahami makna yang terkandung dalam naratif dan cerita yang dikumpulkan. Sedangkan analisis dalam penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan statistik untuk mengidentifikasi hubungan yang signifikan, membuat generalisasi, dan menguji hipotesis. Kemudian yang bisa kita lihat perbedaannya juga dari tujuan penelitiannya. Penelitian kualitatif naratif inquiry sering digunakan untuk menjelajahi pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, memahami perspektif individu, atau mengungkapkan kompleksitas pengalaman manusia. Sedangkan pada penelitian kuantitatif sering digunakan untuk mengukur dan menguji hipotesis, membuat generalisasi populasi, atau menyelidiki hubungan sebab akibat dalam suatu populasi. Kemudian bisa dilihat juga dalam tahap penelitian kualitatif inquiry ada beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama yaitu menceritakan kembali atau restoring, artinya peneliti mengumpulkan cerita-cerita lalu menganalisis berdasarkan latar, waktu, alur, dan tempat yang kemudian ditulis kembali secara beruntun oleh peneliti. Nah, selanjutnya yaitu tahap kodifikasi, yaitu nantinya data temuan dimasukkan ke dalam beberapa tema dengan mengkategorikan atau membagi, kemudian meninjau kompleksitas dari cerita untuk memperjelas. Peneliti dapat mengidentifikasi tema penelitian agar peneliti dapat menambah referensi dari pengalaman-pengalaman partisipan. Nah, dari data yang sebelumnya sudah terkodifikasi, selanjutnya dijadikan file note yang kemudian ditulis kembali dengan menggunakan kata kunci atau file teks. Setelah itu,
Peneliti mengolah kembali data dengan menguraikan tulisan tentang pengalaman partisipan dan peneliti ketika melakukan praktik mengajar. Uh, nah, dalam penelitian tidak hanya fokus antara peneliti dan yang diteliti, tetapi peneliti juga memikirkan hubungan antara peneliti dan pembaca. Kemudian terbentuklah sebuah laporan narasi atau biasa disebut research text. Penelitian ini melibatkan lokasi penelitian, populasi, dan sampel penelitian. Dalam pengumpulan data itu, melalui pengumpulan data dari cerita-cerita partisipan, baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, studi dokumentasi. Nah, setelah semua data terkumpul, barulah kita menganalisis dengan melakukan restoring atau menceritakan kembali pengalaman dari partisipan, kemudian disusun menggunakan bahasa peneliti itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke materi yang keenam, yaitu penelitian studi kasus. Nah, penelitian ini adalah metode penelitian yang fokusnya pada penyelidikan terhadap satu atau beberapa kasus dengan tujuan untuk memahami fenomena atau konteks tertentu dengan sebaik-baiknya. Nah, metode yang sering digunakan dalam kombinasi dengan metode penelitian lainnya, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa metode ini memungkinkan peneliti memahami peristiwa, fenomena, masalah, atau kasus tertentu dengan baik. Ada beberapa karakteristik penelitian ini, antara lain yaitu penelitian ini berfokus pada kasus yang diinvestigasi secara mendalam. Yang kedua, bersifat deskriptif atau peneliti harus memahami situasi dan fenomena yang tengah dipelajari. Yang ketiga, datanya harus sangat-sangat berkualitas. Dan yang terakhir itu harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang mempengaruhi kasus tersebut. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, berarti kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi, tetapi masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan, atau yang dapat menunjukkan perbedaan dengan fenomena yang biasa terjadi, dengan kata lain sebagai bounded system atau sistem yang dibatasi. Penelitian studi kasus dibatasi dan hanya difokuskan pada hal-hal yang berada dalam batas tersebut. Oke, sekian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai poin-poin yang sudah saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.